Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Inna sesungguhnya ya, alladzina orang-orang yang yaktumuna mereka menyembunyikan. Dari kata katama. Katama yaktumu. Yaktumuna mengandung dhamir hum mereka. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan. Ya. Menyembunyikan apa? Apa yang anzalna kami turunkan. Ya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, ya, ayat atau kitab ya, atau penjelasan yang kami turunkan minal bayyinati, ya, yakni minnya di sini min bayan artinya yakni atau yaitu al bayyinat, ya, al bayyinat penjelasan penjelasan atau keterangan wal huda dan petunjuk, ya. Artinya di sini ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang mereka tidak mau menjelaskan isi Taurat yang sesungguhnya. Ya, ketika mereka ditanya, "Hei orang-orang Yahudi, apa isi Taurat kalian? Bagaimana komentar Taurat kalian tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apakah benar ini adalah Nabi terakhir?" Mereka ternyata yaktumun, mereka menyembunyikan, tidak mau membuka, tidak mau menampakkan isi dari Taurat. Karena kalau ditampakkan apa? Karena kalau ditampakkan maka mereka akan kebakaran jenggot. Ya, kalau ditampakkan maka mereka akan malu. Mereka ya, akan malu sehingga harus beriman. Padahal mereka nggak mau beriman. Ya, isi dari Taurat itu berupa penjelasan-penjelasan tentang hukum-hukum, ya, petunjuk-petunjuk. Ya, mereka tidak mau menampakkan. Min ba'di dari sesudah apa yang bayyanahu kami jelaskan dia, ya, setelah kami menjelaskannya, padahal sudah kami jelaskan tuh isi Taurat. Allah sudah jelaskan kepada Nabi Musa dan Bani Israel isi dari Taurat dengan sejelas-jelasnya melalui Nabi Musa. Linnas kepada manusia, ya, kepada umat pada waktu itu, fil kitab di dalam kitab Taurat, ya. Sudah kami jelaskan, mereka sudah tahu. Artinya ilmu itu harus disampaikan. Ilmu harus disebarkan. Ilmu harus diajarkan dan diamalkan, ya. Kalau mereka tidak mau melakukan itu, malah menyembunyikan, membodohi orang-orang, ulaika mereka itu yal'anuhum melaknat mereka siapa? Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah laknat. Allah usir mereka dari rahmatnya Allah. Allah jauhkan mereka dari rahmatnya Allah. Padahal rahmat adalah sesuatu yang paling kita butuhkan di dunia ini.
Ya, rahmat, kasih sayang Allah. Ya, setiap hari kita mendapat rahmat Allah. Bernafas, kita menggunakan rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah kita nggak bisa bernafas. Bisa bergerak, itu atas rahmat Allah. Bisa melihat, bisa makan, minum, semuanya rahmat Allah. Mendapat hidayah, itu rahmat Allah. Bagaimana kalau kita dijauhkan dari rahmat Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Kita lebih membutuhkan rahmat Allah. Nah, kalau tidak mendapat rahmat Allah artinya mendapatkan laknat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mereka akan dilaknat oleh Allah. Makanya orang-orang yang menyebarkan ilmu, para ulama, para ustadz, para kiai itu akan mendapatkan rahmat Allah. Hidupnya tenang, hidupnya tercukupi, sejahtera, ya, tidak gelisah, tidak cemas, ya. Tapi kalau sebaliknya, mereka malah dilaknat. Wa yal'anuhum, dan melaknat mereka siapa? Al-la'inun, para pelaknat. Orang-orang yang seluruh dunia ini akan melaknat mereka. Ya, baik manusia, baik jin, baik makhluk-makhluk di muka bumi, mereka akan melaknat orang-orang yang menutup-nutupi atau menyembunyikan isi dari Taurat atau isi dari ilmu. Illalladzina tabu. Nah, kecuali mereka orang-orang yang taubat. Kalau mereka mau taubat dari perbuatannya ini, ya, orang-orang Yahudi ini, ya, atau orang-orang Muslim yang suka menyembunyikan ilmu, kecuali kalau mereka taubat dari perbuatannya ini, ya, tolong ini audionya dimatikan ini. Ada yang masih hidup. Kita suka Naruto ya. Cici. Tolong dimatikan. Oke. Illalladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang mau memperbaiki wa aslahu, dan memperbaiki perbuatannya itu. Ya, artinya taubat itu tidak hanya di mulut mengucapkan astagfirullah, enggak, tetapi taubat harus dimulai dari hati, penyesalan, ya. Kita menyesal terhadap perbuatan kita. Kemudian setelah itu kita ucapkan dengan mulut. Setelah itu kita buktikan dengan cara tidak mengulangi perbuatan itu selama-lamanya. Ya, wa aslahu, bahkan memperbaiki, ya, memperbaiki, ya, apa yang sudah kita rusak, apa yang sudah kita perbuat, ya. Karena apa? Orang-orang Yahudi ini ketika mereka tidak mau membuka isi Taurat sebenarnya akan membuat kerusakan di masyarakat. Akhirnya banyak orang yang sesat, banyak orang yang tidak mendapat petunjuk, maka harus diperbaiki yang seperti ini. Dan kerusakan yang seperti ini jauh lebih parah daripada kerusakan fisik. Wabayanu, dan mereka harus menjelaskan, ya, kepada manusia, kepada orang-orang, menjelaskan yang sebenarnya. Tidak boleh hanya udah saya tobat, tidak akan ini, tapi tidak dijelaskan, sama saja. Ya, sama ketika kita mencuri harta orang, ketika kita menggosok, ketika kita mengambil hak orang, maka ketika ingin taubat, maka harus mengembalikan harta yang sudah kita ambil, hak orang yang sudah kita ambil. Faulaika, maka mereka itu atubu alaihim, ya. Atubu alaihim, aku mengampuni. Atubu ala, taba ala itu artinya mengampuni, ya. Atubu, aku mengampuni alaihim, kepada mereka, orang-orang yang mau bertaubat. Wa ana at-tawwab, dan saya adalah at-tawwab, ya, dari kata taba yatubu. Tawwab ini sighat mubalaghah, ya, bentuk melebih-lebihkan, artinya maha penerima taubat, at-tawwab, ya. Artinya Allah itu sangat terbuka pintu taubatnya selagi kita belum didatangi malaikat Israel. Pintu taubat Allah masih terbuka seluas-luasnya. Ar-Rahim, maha penyayang, ya. Allah
memberi rahmat. Rahim dari kata rahmat. Ar-Rahim. Nah, inilah makna global dari ayat 159 dan 160 dari surah Al-Baqarah. Ya, intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang tidak mau membuka isi dari Taurat, itu orang-orang Yahudi, ya, orang-orang yang tidak mau menjelaskan ilmu, tidak mau menyebarkan ilmu, ya, yang malah kalau ditanya malah tidak mau menjelaskan padahal dia tahu, ya, mungkin takut karena kalau dijelaskan nanti justru merugikan dia. Na'udzubillah. Nah, sababun nuzul dari ayat ini juga berkaitan dengan orang-orang Yahudi, ya, bahwa orang-orang Yahudi ketika ditanya tentang perkara Nabi Muhammad, ada enggak ciri-ciri Nabi terakhir di dalam Taurat kalian? Oh, mereka tidak mau menjawab. Tentang hukum rajam, mereka juga tidak mau menjawab, rajam bagi pezina. Dan mereka di dalam kitab mereka ada hukuman tentang rajam bagi orang yang zina, tapi mereka tidak mau menjawab, ya, karena kalau menjawab akan merugikan mereka. Makanya ada perkataan, ya, hadis Rasulullah, qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang hak, qulil haqqo, qul al haqqo walau kana murran, walaupun pahit, ya, walaupun kalau dikatakan pahit, tetapi di situ, ya, setelah kepahitan ada manis, seperti itu. Nah, kemudian dua ayat ini mengandung beberapa hukum atau ada beberapa hukum-hukum yang terkait dengan ayat ini. Yang pertama adalah hal hadhil ayatu khasatun bi ahbaril yahudi wan nasara. Apakah ayat ini hal hadhil ayat, apakah ayat ini khusus, khasah, khusus bi ahbaril yahud, untuk para pendeta orang-orang Yahudi wan nasara dan Nasrani, ya. Apakah ini ayat ini teguran khusus untuk mereka saja atau umum? Ya, artinya juga untuk para ulama kaum muslimin yang tidak mau menyebarkan ilmu, yang menutup-nutupi ilmu, ya, yang tidak mau menjelaskan dengan sebenar-benarnya, tidak mau mengatakan yang hak. Nah, jawabannya, al-ayatul karimatu nazalat fi ahlil kitab min ahbaril yahud. Ayat yang mulia tadi itu turun kepada ahli kitab. Berkaitan dengan ahli ulama dari ahli kitab, ulama dari Yahudi dan Nasrani, para pendeta mereka, ya. Wa ulama in-nasara, dan ulamanya orang-orang Nasrani, alladzina katamu sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang menyembunyikan sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama dalla ala dzalika sababun nuzul, sebagaimana ditunjukkan atau dijelaskan oleh asbabun nuzulnya, ya. Jadi ayat Al-Qur'an itu turunnya enggak satu kitab langsung blek, ya, seperti Taurat atau Injil atau Zabur, tetapi turunnya berangsur-angsur, ya. Terkadang ada sebuah peristiwa kemudian turun. Nah, itu namanya sababun nuzul atau asbabun nuzul. Terkadang juga nggak ada peristiwa apa-apa, tiba-tiba langsung turun. Seperti Nabi ketika sedang di Gua Hira, tiba-tiba turun Iqra, ya, bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Dan kebanyakan memang tidak ada sebabnya. Nah, ayat ini ada sebabnya, yaitu ketika orang-orang Yahudi, pendetanya dan Nasrani, ulama-ulama mereka ditanya, tidak mau jawab, malah mereka menutup-nutupi, ya. Ini turun kepada mereka. Walakinnaha tashmalu kulla katimin li ayatillah. Walaupun ayatnya khusus, ya, peristiwa khusus, tetapi hukumnya umum.
untuk semua orang yang menutup-nutupi atau menyembunyikan ayat-ayat Allah. Yang tidak mau menampakkan kebenaran Allah. Mukhfin li ahkami syariah. Orang yang menyembunyikan hukum syariat. Li'anna al-ibrah kama yaqulu ulama'ul usulu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Karena patokan dalam hukum ayat atau hadis itu adalah keumuman ayat atau hadis tersebut, bukan kekhususan peristiwanya. Waradat amatan bisighati ismil mausul, dan juga di dalam ayat pun ya tidak menyebutkan nama, ya tidak menyebutkan kelompok secara umum, yaitu alladzina. Alladzina ini termasuk kata umum, ya, isim mausul. Lidzalika ta'um. Qala Abu Hayyan berkata, salah satu ulama tafsir, wal azhar umumul ayah fil katimin. Pendapat yang lebih kuat adalah ayat ini umum untuk setiap orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Wa finnas, dan juga untuk semua manusia, tidak hanya ulama. Wa fil kitab, dan juga di dalam kitab. Wa inna zalat ala sababin khasin, walaupun turun dengan sebab khusus. Fahiya tatanawalu kullaman katama ilman. Ya, ayat ini mencakup semua orang yang menyembunyikan ilmu min dinillah, dari agama Allah. Yuhtaju ila basihi wa nasrihi, yang dibutuhkan untuk disebarkan. Padahal ilmu tersebut harus disebarkan, tapi ternyata apa? Ilmu tersebut malah tidak disebarkan. Ya. Mana tadi? Ya. Apalagi kalau ilmunya tersebut masih di masyarakat masih jarang, ya, maka perlu disebarkan. Wadzalika mufassarun fi qaulihi. Nah, ayat ini juga dijelaskan dengan hadis Nabi, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Na'udzubillah min nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikannya, nggak mau menjawab, ya, alasannya bukan karena tidak tahu, tapi dia tahu tapi apa? Dia tidak mau menjawab karena mungkin kalau dijawab malah merugikan atau alasan yang lain, maka dia akan dibelenggu, ya, diikat dengan ikatan dari api. Naudzubillah. Wa qad fahima sahabatu min hadhil ayah al-umuma. Para sahabat juga memahami ayat ini maknanya umum. Wa humul arab al-fusah, ya. Dan mereka adalah orang Arab yang fasih, ya. Wal almarju ilaihim fi fahmil Quran, yang menjadi rujukan dalam pemahaman Al-Quran. Kama ruya an Abi Hurairah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Burah, laula ayatun fi kitabillah ma haddastukum bihadisin summa tala qaulahu ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda al-ayat. Ya, bahkan Abu Hurairah pun mengatakan, ya, seandainya tidak karena ayat yang ada di dalam Al-Quran ini, ya, karena ayat ini, maka saya tidak mau menyebutkan hadis-hadis itu. Abu Hurairah itu kan periwayat hadis yang paling banyak, ya. Kenapa dia banyak meriwayatkan hadis dan menyebarkannya? Karena takut dengan ayat tadi, kalau tidak disebarkan nanti malah mendapatkan laknat. Bismillah. Kemudian al-hukmu ats-tsani, hukum yang kedua, hal yajuzu akhdhul ajri. Ya, bolehkah mengambil upah ala ta'limil Qur'ani wa ulumiddin. Ya, karena mengajarkan Al-Qur'an. Ya, guru agama, wa ulumiddin, guru agama, para ustadz itu kan digaji, apakah boleh, ya, ini. Nah, insya Allah akan kita bahas nanti pada sesi kedua. Ini ada waktu 5 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu.
Bagi yang mau bertanya. Ya, Hairudin. Baik, pada teman-teman partisipan yang ingin bertanya, silahkan kami berikan akses untuk bertanya. Ini di chatting ada ini. Mengapa? Coba dibacakan. Mengapa umat Yahudi tidak mengimani Nabi Muhammad padahal namanya sudah tertera pada kitab Taurat? Apakah karena Nabi Muhammad berasal dari Arab padahal beliau diutus sebagai rahmat di semesta alam? Justru Yahudi sangat membenci umat keturunan Arab. Mengapa mereka demikian? Apa yang menyebabkan? Ya. Jadi mereka orang-orang Yahudi tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Sebenarnya di Al-Quran sudah disebutkan baghyan ya, atau hasadan. Karena mereka itu iri dan dengki. Karena Nabi Muhammad bukan berasal dari suku mereka. Ya, bukan berasal dari keturunan mereka. Nabi Muhammad berasal dari Nabi Ismail. Ya, sedangkan mereka berasal dari Nabi Ishak, Yakub. Ya, kemudian setelahnya sampai ke Bani Israel. Ya, hanya karena ras. Jadi kalau ada orang di zaman sekarang ya yang fanatik dengan sukunya, fanatik dengan keturunannya, fanatik dengan fanatik dengan selain Islam, maka itu tidak beda dengan orang ya Yahudi. Karena betapa banyak orang yang tidak mendapat hidayah karena apa? Karena kefanatikannya, sombong, ya, merasa lebih daripada kelompok lain. Oh, saya keturunan keturunan kiai. Kamu keturunan tukang becak, itu rendah. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Ya, padahal Allah menciptakan manusia itu dalam kondisi sama. La fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin. Ya, tidak ada keutamaan, keunggulan bagi orang Arab atas orang ajam. Semuanya sama di mata Allah. Ya, semuanya sama di mata Allah. Yang lebih dari di mata Allah adalah karena ketakwaan. Itu pun tidak boleh kita sombongkan. Saya lebih takwa, saya lebih soleh. Tidak boleh kita sombongkan seperti itu. Kemudian mohon tanya Pak Ustadz, untuk kaum Nasrani saat ini sebelumnya berhubungan kepada kita Injil sudah berubah, ya, sudah berubah karena Injil dan Taurat ditulis ratusan tahun setelah wafatnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi sudah sangat berubah. Jadi kalau kita melihat periwayat-riwayatnya pun sudah jauh, terlampau jauh, ya. Walaupun ada sebagian yang masih benar, ya isinya benar seperti ciri-ciri Nabi Muhammad, Nabi terakhir, tapi kebanyakan sudah dirubah. Ya, apalagi zaman sekarang, ya sudah sangat jauh. Makanya kalau kita lihat Taurat dan Injil atau perjanjian lama dan perjanjian baru, itu ada revisi pertama, revisi kedua, revisi ketiga. Lah, kok kitab suci ada revisi? Kalau kita lihat Al-Quran nggak ada revisi. Al-Quran dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, sampai hari kiamat, akan tetap sama. Tidak ada revisi. Hanya berbeda pada tulisan. Dulu tidak ada titik, sekarang ada titik. Dulu nggak ada harokat, sekarang ada harokat. Itu untuk mempermudah saja. Tapi cara bacanya itu sama seperti itu. Dan kita tidak takut kalau Al-Quran itu dipalsukan. Yang kita takutkan adalah pemahaman yang salah. Ya, ulama yang tidak adanya ulama yang menjelaskan dengan makna yang benar. Karena kebanyakan kelompok-kelompok sesat itu disebabkan karena pemahaman yang salah, bukan karena Al-Qur'annya beda. Al-Qur'annya